Shalom saudara, bertemu kembali di program membaca Alkitab dalam 3 tahun. Hari ini kita akan melihat dan belajar dari kitab Yesaya pasal 65. Ringkasan pasal. Pesan utama kitab Yesaya pasal 65 adalah peringatan tentang hukuman bagi orang terus melakukan dosa dan keselamatan bagi orang hidup saleh. Kita akan jatuh ke dalam dosa apabila kita dengan sengaja memilih untuk melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pasal ini juga menyebutkan tentang berakhirnya zaman pemberontakan manusia dan kemudian Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Garis besar Yesaya pasal 65 adalah seperti berikut. Ayat 1-5, Tuhan sendiri menunjukkan dirinya. Tuhan sentiasa berusaha untuk menjangkau umat Israel. Walaupun Israel sering memberontak dengan mengikuti kehendak mereka sendiri, namun Tuhan tetap berkenan menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Ayat 6-7, pertobatan yang dangkal. Kaum sisa bangsa Yahudi yang dibuang ke Babel adalah contoh dari mereka yang berusaha mencari Tuhan, namun tidak dapat menemui Tuhan. Walaupun mereka membakar korban dan ukupan, namun semua itu tidak diterima oleh Tuhan, sebab persembahan mereka bukan dari pertobatan yang benar. Tetapi Tuhan berkenan menyatakan dirinya untuk ditemui oleh mereka yang tidak mencari Dia, yaitu orang-orang bukan Yahudi. Ayat 8-16, janji berkat bagi hamba Tuhan yang sejati. Tuhan mendapati bahwa masih ada sisa umat yang tetap setia. Dan melalui sisa umat itulah Tuhan akan memberkati dan memulihkan Yehuda. Mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem, negeri asal mereka. Tuhan akan membangkitkan kaum sisa dari keturunan Yakub. Orang-orang Yehuda akan mewarisi gunung-gunung Tuhan. Orang-orang pilihan Allah akan mewarisi negeri mereka serta hamba-hamba Tuhan akan tinggal di sana. Tetapi bagi mereka yang menolak seruan pertobatan, Tuhan akan menimpakan hukuman. Tuhan adalah adil dan benar. Ayat 17-18, langit dan bumi yang baru. Nubuat ini meramalkan kerajaan Allah di bumi kelak. Yesaya menubuatkan bahwa akan datang zaman kekekalan di mana tidak ada lagi dosa dan kematian. Ini menggambarkan zaman pemerintahan kerajaan Kristus Sang Mesias, yaitu kerajaan 1000 tahun. Orang percaya kelak akan bergirang bersorak-sorak dan untuk selama-lamanya atas apa yang telah dilakukan Tuhan. Yerusalem yang baru, yaitu kota suci Tuhan, turun dari sorga. Orang percaya akan tinggal bersama Tuhan dengan penuh sukacita, karena di sana tidak ada lagi tangisan. Selamanya akan ada kegirangan dan sukacita yang besar di Yerusalem baru, kota suci itu. Ayat 19-20, Tuhan bergirang karena umatnya. Berkat kelimpahan, panjang umur, dan kekuatan jasmani akan menandai kerajaan Mesias. Sekalipun di dalam kerajaan Mesias masih ada kematian, tetapi umur seseorang akan jauh lebih panjang daripada sekarang. Seorang berusia 100 tahun masih akan dianggap sebagai remaja, dan mereka yang mati sebelum umur 100 akan dianggap terkutuk. Ayat 21-24, kerajaan 1000 tahun yang diberkati. Pemerintahan 1000 tahun Tuhan Yesus Kristus tidak hanya akan menjadi masa transformasi biologis, tetapi juga akan menjadi masa transformasi sosial ketika keadilan yang sempurna berkuasa atas bumi. Ini juga akan menjadi waktu transformasi dan keintiman rohani yang mendalam. Akan ada perasaan kehadiran Tuhan secara langsung dan terus-menerus, dan pengetahuan akan Tuhan akan menutupi bumi. Ayat 25, gunung Tuhan yang kudus. Kerajaan Mesias juga akan mengalami transformasi ekologis yang luar biasa. Pemangsa atau binatang buas tidak akan lagi mengintai korbannya. Pada waktu itu serigala yang buas dan anak domba yang jinak akan dapat akur dan hidup bersama. Demikian juga singa akan makan jerami bersama lembu. Inilah hasil mulia dari transformasi yang terjadi selama bumi 1000 tahun. Dunia akan berbeda secara biologis, spiritual, sosial, dan ekologis. Kesimpulan, mereka yang menolak untuk mendengarkan perkataan firman Tuhan dan terus-menerus berbuat dosa telah ditentukan untuk dibantai dan dibinasakan. Umat Tuhan yang taat dan setia
yang akan mencari, melihat, serta menemui Tuhan. Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Bumi yang lama akan musnah, serta kota Yerusalem akan turun dari surga. Pada masa 1000 tahun semua makhluk akan hidup damai. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung Tuhan yang kudus. Bahkan serigala yang buas dan anak domba yang jinak akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Penerapan. Mari dengan hati yang tulus kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari bertobat dari segala kemunafikan dan pertobatan palsu. Lakukanlah ibadah kita dengan hati yang tulus. Hormatilah kekudusan nama Tuhan dengan memperlihatkan sikap, hidup, dan perbuatan yang saleh, sehingga orang yang belum percaya dapat melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Demikianlah untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati.